Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian, teruntuk untuk Jemaat Asem Bagus, Jemaat Banyuwangi, dan cabang Sekolah Sahabat Muncar. Meskipun pada saat ini kita tidak bisa bersama-sama untuk berbakti saudara di gereja seperti sahabat-sahabat biasanya, tapi pada hari Sabat ini saudaraku sekalian, kita bersyukur kita masih bisa merasakan dan menyucikan akan hari Sabat dimanapun saudara dan saya berada. Saudaraku sekalian, saat ini saya berada di daerah Puncak Asmoro. Ini daerah Banyuwangi, saudaraku sekalian. Kalau di depan saya ini pemandangannya adalah Gunung Ijen, saudara. Tapi kalau di belakang ini adalah Pulau Bali di paling belakang, saudara. Saudaraku sekalian, tempat ini seringkali dikunjungi oleh para pasangan muda-mudi yang mungkin kita katakan mereka berpacaran, saudara. Kenapa? Karena di Puncak Asmoro ini, orang di sini menyebut Puncak Asmoro karena di sinilah mereka katakan ini adalah puncak daripada cinta itu, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, jika kita berbicara mengenai cinta, saudara, maka kita akan melihat banyak sekali model-model cinta yang ada di dunia ini, saudara. Dan banyak sekali sebutan-sebutan untuk cinta. Contoh, cinta monyet, saudara. Ini sebutan untuk mereka yang mungkin SD, SMP, ataupun SMA yang baru mengenal akan cinta, saudara. Lalu contoh, ada lagi seperti cinta lokasi. Oleh karena situasi lokasi yang seringkali mereka bertemu, sehingga membuat ada benih-benih cinta. Katanya seperti itu, saudaraku sekalian. Atau saudaraku sekalian, ada istilah CLBK. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali, saudara. Ini biasanya ada orang yang sudah pacaran, lalu ketika mereka putus, tapi suatu saat saudaraku sekalian, mereka kembali lagi, saudara. Ini yang disebut dengan cinta lama bersemi kembali. Lalu ada juga, saudara, yang mengatakan cinta terpendam. Apa ini cinta terpendam, saudara? Orang yang merasakan cinta tapi hanya beraninya memendam, saudara. Tidak berani mengungkapkan oleh karena takut, malu, tidak pede atau apapun itu, saudaraku sekalian. Sehingga mereka menyebutnya adalah cinta terpendam, saudara. Bahkan, saudara, saat ini banyak sekali ada istilah cinta PHP, saudara. Apa itu cinta PHP? Di mana, saudaraku sekalian, cinta PHP ini hanya sebatas chattingan, saudara. Chattingannya, perhatiannya, ya, komunikasinya begitu lancar. Tetapi saudaraku sekalian, ternyata sudah merasa selama ini mungkin saling suka. Ternyata, saudara, hanya dianggap sebagai seorang teman. Itu yang disebut dengan cinta PHP, saudara. Tapi saudaraku sekalian, pernahkah saudara merasakan bagaimana cinta yang tak terbalas? Saudaraku sekalian, kita semua tentu tidak mau merasakan yang namanya cinta tidak terbalas. Nah, cinta yang tidak terbalas ini adalah ketika ada seorang yang mencintai, tapi ternyata lawan pasangan kita, saudara, tidak memberikan perasaan cinta itu kepada kita. Nah, di dalam Alkitab disebutkan ada satu cinta, di mana cinta ataupun kasih yang tidak pernah akan terbalas, saudara. Cinta atau kasih apakah itu? Yaitu kasih daripada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, saudara, Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini seringkali mungkin kita dengarkan, saudaraku sekalian. Kita berulang kali mungkin ada di antara kita yang menghafalkan, saudara. Dan ayat ini menyatakan bagaimana begitu besar kasih akan Bapa kepada manusia, saudara. Kepada kita semua, sehingga Yesus, saudara, harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi, ayat ini seharusnya adalah ayat yang seringkali kita renungkan, saudara. Bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib. Dan kutipan Roh Nubuat berkata, kematian Yesus bukan semata-mata untuk pengampunan dosa saja. Dia membuat pengorbanan yang tidak terbatas. Bukan hanya supaya dosa kita dihapuskan, tetapi agar sifat manusia boleh dipulihkan, diindahkan kembali, dibangun kembali dari keruntuhannya, dan menjadikannya cocok untuk hadirat Allah. Saudaraku sekalian, kutipan ini sangat begitu jelas. Tapi sayangnya, ada juga orang-orang yang tidak mau menerima akan pemberian kasih yang cuma-cuma itu. Kasih karunia yang cuma-cuma itu diberikan kepada semua orang. Saudaraku sekalian, apabila saudara melihat di dalam Matius 13 ayat 57 berkata, Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Matius 13 ayat 57. Lihat,
Ini adalah suatu amaran yang diberikan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, seringkali saudaraku sekalian, mungkin kita sama seperti yang dikatakan ayat ini. Kita menolak akan kasih yang diberikan oleh Yesus dengan tidak menghidupkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata saudara, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Umat-umat Tuhan yang dikasihi, Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Saudara, bayangkan yang melakukan dosa adalah kita. Tapi Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus umat-umat Tuhan. Saat ini yang perlu dilakukan oleh umat-umat Tuhan adalah mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Apabila Yesus datang, saudara dan saya akan diselamatkan. Tapi sayangnya saudaraku sekalian, seperti yang tadi saya katakan, ternyata masih ada juga orang-orang yang tidak mau menerima akan kasih karunia itu dengan cara menghidupkan akan kebenaran firman Tuhan. Yesus telah mati dan menderita di kayu salib hanya untuk menebus saudara dan saya dari pergumulan dosa. Ingat, pergumulan saudara dan saya dari pelanggaran-pelanggaran dosa yang sering kali kita lakukan. Di dalam Efesus 5 ayat 2 berkata saudara, Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus sudah mati di kayu salib sebagai korban yang harum. Oleh karena apa saudara? Karena mengasihi saudara, mengasihi saya. Saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan saat ini, marilah kita untuk selalu menghidupkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana saudaraku sekalian? Saudaraku sekalian, apabila kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku saudara. Cara mengasihi Tuhan adalah menurut akan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita saudara. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya itu saudara, cara yang paling sederhana. Melakukan setiap kehendak Tuhan. Yaitu melalui menuruti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara, di ayatnya yang ke-21, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku sekalian, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita saudara, kalau saudara mau memegang perintah itu saudaraku sekalian, maka dia dikatakan dialah yang mengasihi akan Tuhan saudara. Saudaraku sekalian, kita tahu orang seringkali berkata bahwa urusan hati adalah urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan saudara. Tapi ingat saudaraku sekalian, bahwa apa yang ada di hati akan nampak di luar. Sehingga umat-umat Tuhan pun harus menunjukkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jika kita bicara A, maka kita akan lakukan A. Jika kita bicara B, maka kita akan melakukan yang B, saudaraku sekalian. Di dalam ayat 24, Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudaraku sekalian, Yesus telah katakan bahwa firman yang disampaikan kepada saudara dan saya itu adalah firman yang bersumber dari Bapa di surga. Maka saudara harus melakukan kehendak firman Tuhan ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 berkata saudara, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Saudara, Tuhan meminta hati saudara dan saya. Apa itu hati? Hati, jika kita berbicara mengenai hati, maka hamba Tuhan Nyonya White berkata bahwa hati itu adalah pikiran kita saudara. Tuhan mau bagaimana pikiran saudara, pikiran kita semua tertuju hanya kepada Yesus. Kita memiliki begitu banyak problem.
Kita memiliki begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita, saudara. Tapi Tuhan mau bagaimana saudara dan saya memiliki hati yang sungguh-sungguh, saudara. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Di dalam Amsal, kalau kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 3, ayatnya yang kelima, saudara. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa, saudaraku sekalian? Hati kita yang paling dalam, saudara. Segenap jiwa kita, saudara, kita berikan untuk Tuhan. Saudara, makanya Rasul Paulus juga katakan, saudara, daging kita itu lemah, saudara. Daging itu sangat lemah. Tetapi apabila, saudaraku sekalian, kita mau menyalipkan akan daging itu, lalu kita mau hidup kita diberikan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka saudara dan saya pasti akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ini menjadi suatu ajakan bagi saudara dan saya. Bagaimana di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, hari-hari kita, saudara, yang saat ini semakin jahat, saudara. Penyakit yang sedang melanda akan negara kita, bahkan dunia, sehingga membuat kita saat ini tidak bisa berbakti bersama-sama. Meskipun saudara kita saat ini tidak bisa berbakti bersama-sama di gereja, saudara. Tapi saya mau sampaikan, saudara, saya menghimbau, mengajak kita, saudara. Biarlah setiap hari di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Selama 6 hari di dalam kegiatan aktivitas kita. Dan pada hari ke-7 pada hari Sabat. Mari kita jaga akan hati kita, pikiran kita, saudara. Yang tetap tertuju kepada Yesus. Saudaraku sekalian, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh mengikut akan Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun masalah kita saat ini, saudara, apapun pergumulan kehidupan kita semua, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.